Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di asistensi desain plat dan balok beton. Setelah kemarin kita sudah mendesain, membuat estimasi tebal plat dan pembebanan juga. Sekarang kita masuk ke desain plat satu arah untuk tulangannya ya. Sini kita akan nanti mendesain tulangan plat lantai 1 dan plat selasar 1, plat atap, dan plat level. Untuk plat lantai dan plat selasar ini kenapa disatukan? Karena dia satu tipe ya. Nih, yang ini. Satu tipe. Oke. Untuk F-aksen C dan FY ini menyesuaikan. Sini aku pakai contoh aja segini. Nah, untuk beta, ini dia didapat dari nilai SNI seperti di tabel ini. Jika F-aksen C kalian kurang dari sama dengan 28, menggunakan beta 0,85. Nah, jika F-aksen kalian 28, lebih dari 28 tapi kurang dari 55, menggunakan rumus B ini. Dan jika lebih dari 55, menggunakan beta 0,65. Karena saya 29, berarti saya menggunakan poin B, yaitu rumusnya 0,85 kurang 505 kali F aksen C. Ya, didapat 0,84 untuk betanya. Untuk ECO ini atau regangan desak atau tekan atau kompres ya. Sini menggunakan dari SNI juga, yaitu regangan untuk tekan, serat tekan, yaitu 0,03. Oke, 0,03. Untuk regangan tarik, di sini dari SNI juga, untuk plat non prategang, ET sekurang-kurangnya 0,004. Kita pakai aja 0,005 ya. Terus semuanya disamain. Untuk EY atau regangan leleh, ini rumusnya adalah FY dibagi dengan modulus elastisitas beton, yaitu 200.000 MPa. Ya, 0,002. Untuk LY, kemarin itu, nah ini LY kan 4.000 mm, tapi jadiin ke meter jadi 4 meter ya. Untuk LX, 2 meter berarti ya, 2 meter. Ini LY per LX. Nah, ini untuk deform sama polos ini adalah tulangan yang dipakai, tulangan pokok dan tulangan susut diameternya. Kita pakai aja untuk plat ini 10 untuk tulangan pokok dan untuk tulangan susut atau polos itu pakai aja 8. Untuk H plat ini kita ambil lagi dari yang kemarin sudah kita estimasikan. Saya pakai 130. Untuk PB atau selimut beton, mana ya? Ya, untuk yang belum tahu selimut beton itu ini ya, bagian atas ini. Nah, selimut beton di sini pakai 2 cm atau 20 mm. Untuk DS, nah DS ini, jadi DS itu adalah, jadi kita tuh mendesain plat itu sama aja kayak mendesain balok, tapi sepanjang 1 meter. Nah, jadi di DS itu adalah jarak dari selimut beton atau selimut terluar dari balok tersebut sampai titik berat di tulangan pokoknya. Jadi ini ya udah di apa namanya? Dijarakin seperti ini DS. Jadi rumusnya adalah PB, ini udah ada rumusnya ya. D pokok bagi 2. Oke, dapat 25. Untuk D, nah ini D. D itu jarak dari selimut terluar sampai titik berat tulangan atas ya. Kalau ini berarti dari apa namanya titik selimut beton bawah terluar yang bawah sampai titik berat tulangan yang atas. Jadi rumusnya H dikurang DS.
Oke, dapat 105. Untuk beban ultimate, ini kita kemarin sudah ada di pembebanan, tinggal bilingin aja. Itu kan tadi QU pembebanan plat ya, berarti pakai yang ini. Oke. Nah ini adalah untuk momen, yaitu tumpuan. Jadi kita pakainya nanti yang ini ya. Yang ini, karena kita berada di sini, ya kan? Di sini kan jepit, terus di sini ada sendi. Nah, kita apa namanya, untuk tumpuan atau yang bagian atas itu 1/16 dan ada 1/9, dan untuk lapangan atau yang bagian bawah itu 1/14. Nah, kita pakai aja untuk yang atas itu 1/9 karena yang lebih besar ya, lebih besar kan, ini lebih besar 1/9 daripada 1/16. Nah, untuk lapangannya berarti 1/14. Oke. Untuk LN ini berarti bentang bersih LNX ya. Kan kalau plat satu arah pakai LNX, kalau plat dua arah pakai LNY. Udah saya lihat kemarin dia itu pakai saya dapatnya 1,75. Sini tidak ada. Oke, untuk momen negatif atau tumpuan ini sudah ya. Kayak tadi 1/9. Jadi rumusnya itu adalah 1/9 dikali dengan beban ultimate dikali ln pangkat 2. Oke, ini rumusnya. Untuk yang positif sama, tapi dia menggunakan yang 1/14. Ini MO min juga sama, 1/9 dikali L pangkat 2. Untuk VU, sini rumusnya setengah dikali QU dikali L. Jadi langsung setengah kali QU kali L. Oke. Untuk faktor reduksi, nah ini dari SNI ya, tabel 21.21 yang bagian B. Nanti ini tuh untuk ngecek butuh tulangan geser atau enggak. Nah ini kita pakai faktor reduksi 0,75 kan. Oke. Nah didapat ini BVN-nya. Itu rumusnya Pi dikali dengan 1/6 dikali akar F aksen C dikali B dikali D. Nah, ini udah gue masukin rumus. 1/6 tuh sama aja dengan 0,17. Dan B itu udah pasti 1000 ya. Soalnya kalau kita mendesain balok itu B-nya itu pasti 1000. Oke. Ini dijadikan kilonewton dibagi 1000. Nah, ini nanti diperhatikan. Kalau kekuatan geser beton atau PVN-nya lebih besar dari gaya geser ultimate, maka aman, jadi nggak perlu tulangan geser. Tapi kalau sebaliknya, yang VU lebih besar daripada PVN, itu berarti tidak aman. Jadi itu nanti perlu tulangan geser. Oke, nah nanti kita memperhitungkan juga tulangan di tumpuan dan tulangan di lapangan ya. Jadi ini yang untuk negatif, ini untuk yang positif. Bagian tumpuan, bagian lapangan. Jadi kita masuk ke menghitung nilai RN. Di sini pi lenturnya pakai 0,9, kenapa? Nah, seperti ini. Dari SNI juga, variasi nilai pi regangan. Kan kita tadi ET-nya memakai 0,005, jadi kalau kita tarik garis lurus ke atas, nah ini untuk faktor reduksinya menggunakan 0,9. Jadi kita pakai 0,9. Untuk MN rumusnya adalah MU dibagi dengan Pi. Oke. Ini dijadikan Newton milimeter dikali 10⁻⁶. Untuk B tadi kita pakai 1000. D ini udah ya, nuling di atas. Nah, untuk RN-nya ini berarti MN dibagi dengan B
kali E pangkat 2. Nah, didapat 0,459. Untuk M, rumusnya FY dibagi 0,85 kali F aksen C. Oke, dapat segini M ya. Nah, untuk Pmin, jadi Pmin ini ada syaratnya juga. Nah, seperti ini ya. Untuk mutu beton F aksen C yang kurang dari 31,36 MPa, pakai Pmin yang ini. Dan untuk beton yang lebih dari 31,36 MPa, pakai rumus yang ini. Nah, karena saya pakai 29 MPa, jadi kan pakai rumus yang atas, yang satu ya. Ini rumusnya 1,4 dibagi FY. Nah, untuk Pmin yang duanya itu pakai yang ini. Rasio luas tulangan ulir dan susut dan suhu minimum. Nah, kalau FV-nya kurang dari 420 MPa menggunakan rasio tulangan 0,02. Nah, ini Pmin pakai, itu kita ambil yang terbesar di antara keduanya. Berarti pakai yang atas ini. Nah, untuk P balance ini rasio tulangan pada saat keadaan seimbang atau balance ya. Nah, ini rumusnya udah ku capture. Seperti ini 0,85 dikali beta dikali F aksen C bagi FY dalam kurung 600 dibagi 600 tambah FY. Ntar kalian ikutin aja nih rumusnya. Untuk Pmax, ini menggunakan rumus seperti ini. 0,03. 0,03-nya itu dari ini ya. Nah, ini. Regangan tekan ini. Atau regangan desak. Regangan desak ditambah dengan FY dibagi dengan ES dibagi 0,03 ditambah ET dalam kurung dikali PB. Kondisi balance. Nah, ini nanti dicek. Jika Pmax-nya kurang dari 0,75 dikali P balance, maka oke. Nah, untuk P perlu ini rumusnya udah aku tulis 1 dibagi M dikali 1 akar dalam kurung 1 dikurang 2M dikali Rn bagi Fy. Ya, itu rumusnya. Nah, ini didapat 0,01. Nah, ini untuk syaratnya. Pmin harus kurang dari P perlu, kurang dari Pmax harus dikurang dari P balance. Nah, ini kita tadi udah dapetin Pmin sama P perlunya. Nah, nanti ada syarat ini. Jika Pmin lebih dari P perlu, maka P pakainya menggunakan Pmin. Tapi kalau Pmin-nya kurang dari P perlu ini, maka P pakainya pakai P perlu. Nah, ini kita pakai yang terbesar kan berarti pakai Pmin. Nah, ini. Karena Pmin-nya lebih besar daripada P perlu ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung tinggi beton kekang. Ini pakai persamaan ya. Rumus Mn itu Cc dikali Z, di mana Cc itu tegangan desak dari beton, sedangkan Z itu lengan momennya. Nah, untuk Cc rumusnya seperti ini, dan Z ini seperti ini, D min A per 2. Ini nanti tinggal kalian linkin, udah ngelink sih harusnya. Udah ngelink, terus ini persamaan, nanti didapat itu A. Nah, A itu adalah nilai blok tekan. Nah, ini A tuh nanti nilai blok tekan ini, C ini. CC. Oke, nanti didapat 2A yaitu A1 sama 2. Kita pakai yang paling kecil ya. Pakai yang paling kecil. Nah, untuk menghitung garis netral X atau dapat disebut dengan C juga, itu rumusnya A dibagi beta. Nah, udah. Ini E-nya tadi udah, ECU kita ngelink ke atas ya. X itu ini. D H-min DS kan 105. Nah, ini D dikurang X, tinggal dikurangin aja. 105
Nah, untuk ES ini, terogangan leleh, itu rumusnya ECU dikali D min X dibagi X. Dapat 0,131 ini sekian. Nah, ini juga ada syarat karena ES-nya lebih dari EY, maka tulangan tarik leleh gunakan FY. Kalau ES lebih dari ET, maka sudah termasuk kondisi terkontrol tarik ya. Nah, ini kita masuk ke penghitungan luas tulangan pokok atau AS pokok. Nah, untuk FY F aksen C ini sesuai sama kalian, B-nya 1000, A-nya udah didapat tadi. Pakai A pakai. Untuk AS perlu nih rumusnya 0,85 dikali F aksen C dikali A kali B tutup kurung dibagi sama FY. Nah, dapat 143 ya. Untuk kontrol P perlu atau rasio tulangan tadi, ini rumusnya berarti AS perlu dibagi B kali D. Nah, nanti kalau udah dapat kontrol P perlunya, di sini ada syarat juga. Asumsi rasio tulangan telah benar. Jadi kalau masih salah, nanti berarti masih ada yang salah di atasnya. Diulang lagi. Kalau udah benar berarti P perlu kurang dari P min, maka P pakainya masih pakai P min ya. Lanjut ke luas tulangan pokok. Ini berarti P-nya yang dipakai itu yang paling besar antara kontrol P perlu ini sama yang P pakai tadi. Berarti makanya P pakai. B-nya 1000, D-nya sama. Nah, untuk AS pokok ini rumusnya adalah P perlu dibagi B kali D. B. Kok salah ya? Kita harus saya cek dulu. Oh, bukan dibagi. Ini salah ya, mohon maaf. Ini dikali semua. Berarti... Nah, ini ya. Rumusnya AS pokok itu P perlu dikali B dikali D. Nanti, jika AS pokoknya lebih dari AS perlu, itu udah oke atau udah aman. Tapi kalau AS perlunya lebih besar daripada AS pokok, itu belum aman ya. Nanti ada syaratnya ini kalian harus perhatiin juga, udah oke apa belum. Lalu untuk menghitung jarak tulangan pokok, tadi kan kita pakai diameter 10 untuk diameter tulangan pokok. Nah, ini untuk A1D rumusnya itu 1/4 dikali Pi dikali D pangkat 2. Oke, dapat segini. B-nya 1000. Nah, untuk S ini, untuk jarak, berarti A1D kali B dibagi sama AS pokok. Nah, didapetin jarak tulangannya 181. Nah, untuk S pokok ini, jadi kalian, dibulatin ke bawah ya. Dibulatin ke bawah. Dan itu kelipatannya 10. Harus kelipatan 10. Kenapa? Karena di lapangan itu biar gampang diukur. Nah, ini kita dapat 181, jadi dibulatin ke bawah, kita pakai 180 jaraknya. Nah, sekarang kita kontrol jarak tulangan pokok, di mana AS pakai ini rumusnya adalah A1D dikali B
dibagi dengan S pokok yang kita dapat tadi. Nah, ini udah oke. Jadi AS pakainya harus lebih besar daripada S pokok. Oke. Terus kita cek juga. Nah, ini untuk ngecek spasi maksimum atau jarak maksimum untuk tulangan ulir atau tulangan pokok. Itu rumusnya dari SNI ini kurang dari 3H dan 450 mm. Nah, tadi kan kita dapat 180. Nah, ini kita cek dulu 3H. 3 dikali H itu rumusnya, 3 dikali H hasilnya 390. Ini H-nya H plat itu ya, yang awal. 130 tadi. Nah, ini kan 390, berarti ini udah oke. Terus ini S pokoknya 180 kurang dari 450 udah oke. Nah, jika udah oke, berarti ini tulangan pokok yang kalian pakai. Jadi D10 strip 180 itu artinya adalah diameter tulangan 10 mm dengan jarak antar tulangannya 180 mm atau 18 cm ya. Itu tulangan pokok yang dipakai buat plat lantai. Sekarang kita masuk ke tulangan susut. Oke, untuk tulangan susut B-nya sama 1000, H-nya masih H 130 yang tadi. Nah, untuk AS susut ini rumusnya ini ya. Jika FY-nya kurang dari 420, maka rumus AS min-nya 0,002 dikali AG. AG itu luas penampang bruto, yaitu lebar dikali tinggi kan. Jadi 0,002 dikali B dikali H. Nah, dapat 260. Nah, tadi kita di awal menggunakan diameter tulangan susut 8 mm. Untuk A1P rumusnya sama kayak yang pokok. TI kali D pangkat 2. Dapat segini. B-nya 1000. S-nya juga rumusnya sama. Dan ini menggunakan A1P. Dibagi AS susut. Nah, ini jarak yang kita jarak minimal yang bakal dipakai 193. Kita buletin ke bawah jadi 190. Nah, tadi kan di pokok ini ada jarak maksimum ya. Di tulangan susut juga ada jarak maksimum dari SNI juga, yaitu tidak boleh melebihi yang terkecil dari 5H dan 450 mm. Tadi kita S-nya dapat 190. Nah, ini harus kurang dari 5 dikali H. Nah, ini H-nya 130 tadi, 5 dikali 130 dapat 650. Berarti udah lebih kecil ya, udah oke. Nah, ini juga 190 kurang dari 450 udah oke. Jadi, kita pakai tulangan susutnya yaitu P8 strip 190 diameter 8 mm dengan jarak 190 mm. Nah, ini baru untuk yang tumpuan ya. Yang lapangan sebenarnya sama aja sih, cuman ini aja. Apa namanya? Pakai momen positif atau momen lapangan. Selebihnya sama aja sih. Tuh, bentar. Selebihnya sama aja pakai rumus yang sama. Tidak dapat juga tulangan pokok sama tulangan susutnya. Oke, kalau udah ke desain plat atap. Untuk yang plat atap ini sama juga, cuma perbedaannya dia pakai H plat ya. H platnya itu pakai yang kalian udah estimasiin. Aku pakai 100. Terus sama QE di pembebanannya juga. Itu pakai yang atap. Yang ini. Selebihnya sama. Menghitung tumpuan dan lapangan juga. Tadi dapat juga kalian pakai berapa ini. Tulangan pokok sama tulangan susutnya. Sorry. Nah, untuk yang plat level, nah ini
Di sini untuk apa namanya, angkanya juga masih sama, tapi dia nggak pakai LY karena dia cuma bentang terpendek atau LX doang, 1,5 meter itu yang bagian ini ya. Nah ini kan 1,5 meter. Pakai H-platnya juga H-plat yang udah kalian estimasiin. Aku pakai 150 ini. Terus QU sama PU-nya juga sama. Pakai yang ini. Untuk PU itu yang ini. Nah, L-nya berarti 1,5. Nah, untuk momen ultimate-nya itu rumus di plat itu plat level itu agak berbeda. Di sini dia pakai setengah dikali QU dikali L kuadrat ditambah P dikali L. Itu ya rumusnya. Iya. Nah, ini yang kalau plat level ini dia hanya sebatas ini doang. Jadi nggak ada yang bagian lapangan. Karena dia itu kan seperti ini nih. Nah, ini kan cantilever ya. Jadi momennya itu hanya ada momen negatif. Nah, jadi ya ini. Tapi maksudnya negatif itu nanti buat di perhitungan itu kalian nggak usah dimasukin mau negatif mau positifnya. Jadi negatif sama positif itu hanya menunjukkan letaknya aja. Kayak ini ya. Nah ini negatif, positif, negatif. Jadi ini untuk menunjukkan dia tuh tumpuan lapangan, tumpuan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja untuk desain plat satu arah. Nah, nanti aku kirim Excelnya. Dan ini juga udah aku link-linkin nanti rumusnya, udah sama semua. Mungkin itu aja, nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dicuci laporan, dan nanti kalau kita udah lanjut ke plat 2 arah itu agak sedikit lebih rumit ya perhitungannya, lebih rumit daripada ini. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya silahkan di chat aja di grup atau di PC silahkan. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.